sana. Tangan jari. Om Swastiastu. Oke, baik, selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, untuk hari ini sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas tolong pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak. Semua hadir hari ini? Ada yang nggak hadir ya? Ya, coba baca dulu ya. Ya, ada 3 yang tidak hadir hari ini ya. Ada Ibnu, Ilya, Ariana. Ya, jadi ketiganya sakit. Nah, ini anak harus jaga kondisi ya. Jaga kondisinya supaya keadaannya tetap fit dan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek di sekitaran mejanya, apakah masih ada ya, dicek ya. Bapak. Ya, sudah bersih? Ya, dicek sekitarnya apakah sudah bersih. Kalau ada sampah, silakan Anda buang terlebih dahulu. Kita sudah bersih ke sini ya. Ya, tepuk tangan buat anak semuanya. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan organ reproduksi manusia dan siklus menstruasi. Masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ada yang bisa angkat tangan dulu? Ya, coba. Organ reproduksi, Pak. Iya, tentang sistem reproduksi manusia. Ya, kita sudah bahas beberapa fenomena yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Nah, kita cek kefokusan anak-anak di sekarang. Kira-kira berapa jawaban yang bertanya itu anak? Ya. 23. Ya, coba yang belakang 25. Ya, Aji 23. Yang benar apa? Yang lain mungkin ada punya jawaban lain selain 25 23? Ya, Maya 25. Oke, kita cek ya, cukup 3 jawaban ya. Nah, satu yang hijau ini menandakan berapa? 11. Ya, 11 sama 11 sehingga hasilnya 20. Kemudian yang merah ini 6, ya 6 sama 11, 17. Kemudian yang warna ungu 11 tambah 22 34. Ini masih pagi belum kita tidak fokus ini ya. Jadi aku harapkan nanti selama proses pembelajaran anak-anak fokus. Ya, nanti ada beberapa video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Ya, oke, kita mulai. Kita awali dengan video animasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita ini. Ya. Proses menstruasi Silakan ya. terjadi karena hormon estrogen dan hormon progesteron yang kerjaannya mempertebal dinding rahim selama masa subur. Ngapain mereka mempertebal dinding rahim? Supaya sel telur dan sperma bisa bermadu dengan rahimnya bakal longsor. Proses longsornya itu yang disebut menstruasi. Oh gitu. Kalau cowok gimana Bang Pens? Memang cowok juga punya hormon estrogen sama hormon progesteron. Tapi Pens, tidak ada Pak. Lagian hari juga kali Pak kalau gue sampai ngeluarin darah. Iya juga sih. Serem-serem gimana gitu ngebayanginnya. Oke deh, jadi kesimpulannya cowok gak bisa menstruasi apalagi aneh. Estrogennya ningkatin hasrat seksual bos. Jadi lu gak? Oke, itu ya video animasi tadi. Ya, kira-kira ada yang mau berpendapat anak berkaitan dengan video tersebut? Ya, silakan dia. Ya, dia mengatakan bahwa menstruasi dari video yang disimak tadi adanya keluhan ya dari dinding rahim. Mungkin yang lain? Kalau cowok nggak bisa menstruasi karena hormon estrogennya Iya. nggak bisa mempertebal dinding rahim. Ya, bagus sekali ya. Jadi menurut Candika bahwa
Itu tidak bisa mengalami yang namanya siklus menstruasi. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti setelah proses pembelajaran yang akan dapat menentukan posisi siklus menstruasi itu pada siapa yang terjadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak melalui kegiatan literasi, kemudian pengamatan video dan nantinya akan ada diskusi kelompok. Itu anak-anak dapat menganalisis organ reproduksi manusia dan siklus menstruasi. Jadi manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak nanti akan mengetahui yang mana aja dengan organ-organ reproduksi manusia dan siklus menstruasi itu sendiri. Nah, kenapa anak-anak diajarkan ya sistem reproduksi di sini? Yaitu untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang kesehatan reproduksi, ya, dan menunjukkan sikap saling menghargai sesama perempuan ataupun laki-laki. Ya. Melakukan pengamatan, kemudian berdiskusi kelompok, ya. Nanti anak-anak akan menyampaikan apa yang anak-anak dapatkan dari hasil diskusi, ya. Nah, jadi penilaian asesmen yang dilakukan nanti ada 3 ya, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kita masuk ke materi atau proses pembelajaran, kita lakukan asesmen dulu. Ya, silakan disiapkan handphonenya. Ya, kita mulai anak ya, siap ya. Tidak lama ya, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, tepuk tangan untuk Prabu tadi ya. Ya, terus Prabu. Ya, anak akurasinya masih di bawah 50. Ya. Jadi Bapak harapkan nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini akurasinya bisa meningkat. Ya, 80% ke atas nanti. Siap anak-anak? Ya, oke, kita mulai pembelajaran ya. Nah, anak-anak, Bapak akan menampilkan videonya yang berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari hari ini. Nah, tapi kalau kita bicara soal duka atau motivasi biaya nazar, tentu ini menjadi satu bentuk juga karena semua apalagi dari kasus ini benar-benar mengetahui bagaimana keadaan fisik Anda, bagaimana kesehatan Anda, baru kesehatan dunia. WHO prediksi tahun 2030 akan menjadi lonjakan penderita kanker di Indonesia bahkan hingga 7 kali lipat. Ya, dan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita kanker cervix terbanyak di dunia. Kanker yang menyerang saluran reproduksi menjadi ancaman tersendiri bagi saja. Menyebabkan pun beragam, mulai pola hidup tak sehat hingga faktor keturunan. Menurut sejumlah penelitian, perempuan memiliki risiko lebih tinggi terserang kanker. Salah satunya kanker cervix, seperti diderita oleh artis Julia Perez. Sejak divonis terkena kanker cervix, juga tak henti-hentinya berobat. Ia bahkan sempat dinyatakan sembuh sebelum menjalani pengobatan di Singapura beberapa tahun lalu. Itu terdapat 6 jenis kanker yang menyerang organ reproduksi wanita. Antara lain, cervix, payudara, ovarium, endometrium, vagina dan vulva. Ke-6 jenis kanker ini mengancam kesehatan perempuan yang harus segera mendapatkan penanganan serius. Kaum hawa diminta rutin memeriksakan organ reproduksi dan mulai mengenali jalan-jalan kanker yang bisa saja menggerogoti tubuhnya. Menjaga pola hidup sehat menjadi salah satu cara yang dinilai ampuh untuk mengantisipasi ancaman kanker. Oke, nah itu ya, itu suatu kita ya yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Kira-kira yang mau berpendapat? Ya, coba Messi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Messi ya. Dapat menyerang sistem organ reproduksi manusia.
Ya, ada 6 tadi ya. Nah, jadi anak-anak harus menjaga ya organ atau sistem organ reproduksi anak-anak masing-masing. Ada lagi? Kira-kira berkenaan apa tadi? Ya, kalau tidak, Bapak mengundang pembina ekstra yang ada di SMP Negeri Luar Denpasar, yaitu ekstra kurikuler PMR. Jadi namanya Ibu Ira. Ya, Ibu Ira, saya persilahkan waktunya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Terima kasih, Bu Ira. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Dewas. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, pada kesempatan ini Ibu hadir di sini untuk sharing pengetahuan dan kegiatan-kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh dari ekstra PMR. Sistem? Ya, karena pada ekstra PMR itu, jadi angkatannya juga dilatih itu ada salah satu materinya yaitu PRS, ya, pendidikan remaja sebaya. Karena itu pemberian apa? Tenaga darah. Nah, dan juga kegiatan UKS itu ada juga yang tadi ada kaitannya ya sama penyakit ya, yang menyerang pada perempuan, yaitu adalah kanker dan diabetes. Untuk dicegah untuk itu maka pemerintah yang memberikan bantuan. Nah, jadi secara gratis untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang seusia itu nanti akan diberikan yang namanya vaksin HPV, ya itu untuk mencegah kanker cervix. Tapi kalau kalian belum ya, kakak kelasnya kan kemarin udah yang kelas 9. Ada yang apa ya yang mau kita bahas ya sekarang ya. Nah, kan ini nggak cuma tentang perempuan aja nih ya, walaupun bahasanya ini lebih ke tentang perempuan, tapi laki-laki juga harus tahu ya. Nah, dan tidak hanya perempuan aja kok yang bisa kena penyakit, juga bisa ya penyakit reproduksi. Ya, kalau laki-laki biasanya itu namanya kanker apa? Ada yang tahu Pak? Kanker prostat. Makanya dengan materi ini ya nanti kalian akan diperkenalkan alat-alat reproduksi yang kalian miliki ya atau kalian. Nah, anak-anak tahu nggak sebenarnya darah haid itu berasal dari mana? Ada yang tahu nggak anak-anak nih? Maka itu darah kotor atau darah apa ya sebenarnya ya? Tadi saya juga sempat ya darah dari apa? Dulunya dinding rahim. Nah, dinding rahim karena kalau wanita atau perempuan yang sedang mengalami menstruasi itu kan dia gini yang mengalami namanya siklus menstruasi. Nanti dibahas ya sama ini ya. Kemudian membahas tentang ini kan keluarga darahnya. Nah, di kebetulan perempuan yang perempuan kalau ada masalah apapun kita bisa sharing-sharingnya pengalaman kalian. Dan sebetulnya dari terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ira. Anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Kita akan membentuk kelompok anak. Kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan video yang Bapak sampaikan tadi. Ya, silakan anak-anak duduk per kelompok. Ya, sudah duduk berkelompok anak? Ya, jadi Bapak akan bagikan tempat kerja. Silakan anak-anak nanti diisi di sini di lembar kerja ya. Mulai dari nama kelompok, kemudian apa hasil diskusinya. Ya. Bapak berikan waktu 20 menit anak-anak untuk melakukan diskusi sehingga nanti anak-anak akan menemukan suatu kesimpulan atau suatu jawaban dari permasalahan yang ada di lembar kerja ini. Ya. Silakan. Bakti sadana ya. Bakti sadana. Silakan anak-anak melaksanakan kegiatan latihan yang sudah di. Walaupun kanker dapat Silakan diobati, laksanakan kegiatan tapi latihan
Orang yang dirawat kebenaran adalah wanita. Terima kasih. Kebanyakan gitu. Walaupun dapat kelainan baca hormon kalian karena kadar hormon estrogen karena kadar hormon estrogen dan progesteron kadar hormon menstruasi, menstruasi, Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, mari kita presentasikan hasil diskusi dari anak-anak. Ya, kira-kira kelompok mana yang mau maju? Ya, boleh kelompoknya Cantika, silakan. Ya, silakan kelompok, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agung Sagung Chandra Chandra Wijaya, nomor absen 4, bisa dipanggil Cantika. Ini terkait materi yang tadi. Yang pertama, tentukan masalah yang dapat kalian temukan pada video tersebut. Kenaikan sektor organ reproduksi di Indonesia. Buatlah hipotesis dan hasil pengamatan pada video tersebut. Walaupun kanker dapat menyerang siapa saja, tapi kanker lebih rawan jika terjadi pada wanita. Bisa jika disertai dengan gejala lain. Jenis kanker pada organ reproduksi wanita antara lain kanker serviks atau rahim. Baik, kita lanjut yang keempat, ada perbandingan gambar tentang organ menyusun sistem reproduksi pada perempuan di bawah ini dan lengkapilah nama organ-organ tersebut sesuai keterangan peserta fungsinya. Nah, dari presentasi kami ada yang mau ditanyakan? Apa itu ovulasi dan apa kita lihat ovulasi? Nah, ovulasi itu adalah lepasnya sel telur dari ovarium. Itu pun terjadi di hari ke-14 pada masa menstruasi. Ya, tepat sekali ya. Tepuk tangan dulu. Jadi ovulasi itu merupakan lepasnya sel telur dari ovarium, di mana terjadi di hari ke-14 pada saat siklus menstruasi. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan para pesanti. Oke, udah. Oke, anak-anak sebelum Bapak lanjutkan, ya coba berdiri dulu semua. Ya, kita pegangan dulu. Dari masih suara-suara. Kita pegangan dulu, anak. Ya. Kalau Bapak bilang tepuk sekali, anak-anak katakan sambil tepuk 2 kali. Ya, bagus. Tepuk 1 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 41. Ya, tambah semangat lagi. Tepuk 3 kali. Tepuk 32. Oke, ulang dulu. Lanjutkan ya. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Citra yang Perkenalkan, nama saya Naomi Sukariswari, bisa dipanggil juga. Saya nomor absen 1. Saya Naomi Sukariswari. Nah, anak saya ikuti saya presentasi ini.
Nah, yang pertama, tentukan masalah yang dapat kalian temukan pada video tersebut. Masalah yang terdapat pada video tersebut adalah rendahnya tingkat kesadaran wanita di Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Sekian pemaparan materi dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, anak? Ya, Pak Juna. Bisakah siklus menstruasi itu fasenya di berapa kali? Terima kasih pertanyaannya. Yang ingin menjawab, siklus menstruasi itu tidak bisa diulang-alik karena sudah begitu fasenya itu ada fungsinya masing-masing. Di mana fase yang pertama itu kan disebut fase menstruasi yang terjadi pada hari 0 sampai hari kelima, di mana saat itu dinding rahim meluruh, makanya bisa keluar darah. Terus fase kedua ada fase proliferasi yang dimana itu terjadi pada hari kelima sampai hari ke-14. Nah, di sana hormon estrogen itu membuat dinding rahim mulai menebal lagi. Kemudian fase yang ketiga, di mana ini adalah fase terakhir, yaitu fase sekretori yang terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-20. Di sini folikel berhenti menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dimana dia sudah menyiapkan lagi untuk fase menstruasi. Bisa diterima? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu, anak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Katanya apabila tidak menstruasinya tidak lancar, bisa dikatakan kita bisa kena penyakit kanker. Jawab, lancar belum tentu kita kena kanker, bisa saja kita kekurangan gizi atau mungkin stres. Ya, ya tepat sekali tepuk tangan ya. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap. Kami tutup dengan para santi. Dari apa tadi yang sudah didiskusikan, ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Apa itu ovulasi, kemudian pada saat kapan terjadi ovulasi kita. Tadi juga sudah jawabannya sudah benar, ya. Ovulasi lepasnya sperma dari otak. Ya, itu terjadi di hari ke-4. Ya, jadi ovulasi itu sama dengan masa subur. Ya, masa subur seorang perempuan. Tadi juga ada saat puncak kita maju, ada pertanyaan, bisa nggak siklus dari menstruasi itu dibolak-balik? Ya, itu tidak ya, tidak bisa dibolak-balik ya, karena sebuah siklus ada prosesnya, ada tahapannya, dan fungsinya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok yang kalian. Nah, sekarang perhatikan ya, kembali ke tempat awal ya, kita ada tempat sekarang ya, kita ada kelompok. Nah, Bapak akan memberikan beberapa penguatan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan materi tadi ya, Pak ya. Oke, jadi organ dari sistem reproduksi itu ada dua ya, organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi ya, jadi anak juga sudah mengenal bagian-bagian dan fungsinya. Kemudian siklus menstruasi itu ada berapa anak? Ada tiga. Ya, ada tiga. Ada fase menstruasi itu sendiri, fase proliferasi atau praovulasi, akan bilang seperti itu. Ya, ada juga 4 tahapan nanti anak. Yang keempat itu fase ovulasi sendiri. Ya, ovulasi. Fase masa subur tadi. Dan yang terakhir ada pasca ovulasi. Ada pertanyaan anak? Sebelum kita lanjut? Ada? Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Mungkin apa yang dipelajari, ngapain aja, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Adil, katakan bulannya apa? Tentang kanker cervix, tingginya di
Ya, tentang intinya, jadi kamu belajar mengetahui kanker serviks, kemudian tingkat apa kanker di Indonesia. Selain itu apa lagi? Selain itu ada bagian-bagian Ya, bagian-bagian reproduksi dipelajari juga. Ya, bagus ya. Kurangan untuk kamu. Lain lagi kira-kira? Anda bisa menyimpulkan lagi satu Putri, coba. Mungkin kegiatan apa kamu tadi diskusi atau apa yang lainnya? Ya, coba satu. Coba namanya? Ya, Diva, coba Diva. Apa kesimpulannya hari ini? Menstruasi itu terjadi karena luruhnya dinding urin. Terus berdasarkan video beritanya itu kita jadi tahu katanya penyakit kanker sebelum. Oke, kalau Diva bilang berdasarkan video yang dia tonton tadi ya. Jadi ada video animasi tadi dan video berita tadi. Ya. Ya, silakan dijawab anak. Kalau dilihat dari akurasinya, tadi akurasinya 26%, sekarang sudah 79%. Ya, tepuk tangan untuk kelas 6. Oke, berarti sudah ada peningkatan ya. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya juga adanya peningkatan. Ya. Nah, terakhir kita akan melakukan refleksi ya. Apa yang anak-anak senangi selama proses pembelajaran? Kemudian kesulitan apa yang anak-anak hadapi, apa yang anak-anak akan lakukan setelah proses pembelajaran ini, ya. Oke, yang pertama siapa mau dulu? Mungkin apa yang disenangi selama proses pembelajaran ini? Apa yang disenangi? Kakak mengatakan bahwa materi mungkin dari lewat video-video bisa dipahami. Selain itu mungkin ada lagi. Esa apa yang suka dari proses pembelajaran hari ini? Ya, dengan krisis ya. Ya, jadi krisis atau white drum sekarang namanya. Yang kedua, kesulitan apa yang anda hadapi? Ya, cantika. Kalau ada Pak. Ya. Nama-nama agar reproduksinya ya, dibuat catatan kecil nanti ya. Yang lain sudah ada itu? Sudah Pak. Ya, mungkin coba Widuna. Ya, Widuna. Apa kesulitannya? Itu aja Pak. Apa namanya organ-organ reproduksinya Pak. Oh, sama organ reproduksinya. Ya, itu. Tadi kalau menggunakan white drum-nya susah nggak? Kapal Pak. Ya. Yang terakhir, apa yang anak akan lakukan? Ya, kedepannya setelah pembelajaran ini. Ya kan, coba tanya dulu kan. Menjaga pola makan. Menjaga kesehatan. Ya, jadi Kanya mengatakan bahwa pertama itu yang akan dilakukan menjaga pola makan, menjaga tubuh sehat dan lain sebagainya. Apa lagi satu? Ya. Ya. Ya, benar ya. Jadi karena anak-anak kan diberikan pil darah ya untuk yang perempuan ya. Ya, itu kaitannya dengan menstruasinya supaya lancar. Ya. Kemudian menambah dengan zat besi.
ada ya? Ya, karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Ya, untuk doa silakan pimpin satu. Ya. Silakan berdiri anak. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salasana. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya,